kembali lagi dengan gue Cynthia. Dan maaf ya guys, ininya bakal agak koek karena ya gak ada pencahayaan sama sekali, which is I don't know, tapi gue pengen bikin video aja. Aduh, di kursi yang ini. Jadi itu kursi yang gue dulu apa namanya tuh suka, karena itu tempat sekaligus tempat tidur gue. Yo, ya apa sih gue suruh kayak yo. Oke, di video kali ini sebenarnya gue mau sedikit cerita tentang perjalanan gue yang suka nulis dan suka yang namanya itu coach idol, really kayak suka aja tau gak. Tapi daripada kita tuh memotivasi diri tapi gak ada action, itu terlalu fail juga buat kita terus berkembang. Nah, ini gue mau sedikit share pengalaman gue. Gue tuh suka banget yang namanya quotes ataupun kayak kata-kata dari medsos. It's really terus gue tulis, kalian meskipun yang gue tulis gue tuh dulu tuh buta huruf, jadi gue tuh gak bisa ngebedain B sama D, ang sama G. Itulah gue sampai sekarang pun kalau nulis ya tentu bakal ada yang hilang. Tapi gue pikir itu bukan emang kekurangan gue, tapi di saat gue punya kekurangan itu dan gue menyadarinya, gue belajar terus gitu ya. Gue setiap hari nulis sekitar kayak 1 jam per hari. Terus gue nulis apa? Gue nulis salinan yang kayak gue searching gitu kan. Terus gue tulis, gue baca, which is you know it's hard. Gue gak tahu ada manfaatnya atau tidak. Gue cuma kayak ya udah, gue suka ya gue lakuin, which is dari hal tersebut gue belajar banyak juga gitu. Jadi gue pengen share aja ke kalian. Dan waktu itu enggak juga ya. Terus di video kali ini aku mau apa kak? Aduh, ini kayak gini ya, bentar. Kayak gini aja ya. Nah, tau gak, aku tuh dari dulu suka yang namanya tuh beli kayak gini notebook. Dan aku juga mulai jualan notebook. Dan aku pengen nginspirasi sih enggak, kayak pengen ngajakin kalian itu buat kayak punya notebook satu aja seumur hidup kalian. Tapi pertama aku suka itu dari SD pun aku suka yang namanya kayak gini, tapi emang nggak punya duit buat beli gitu kan. Terus aku juga harus gitu deh, pokoknya banyak banget struggle yang gue alamin. Tapi di titik ini gue punya banyak banget notebook. Jadi gue tuh punya notebook 1 tahun satu. Terus itu di dalamnya isinya apa terserah gue mau nulis apa, mau curhat apa di buku ini. Toh kalau gue tuh misalkan ada teman-teman yang bacakan, kan itu isi hati gue lah, kan gue juga gak mau gitu. Tapi di saat itu gue belajar lagi di Sisher Time. Dan di sini itu pertama aku bikin buku ini pas aku masuk sekolah SMA. Di sini gue selalu bikin, lihat ya, kayak gini. Di awal halaman gue selalu bikin my identitas gue. Gue bacain sedikit ya tentang my identitas gue. My identitas, nama Teknida Sylvia, bisa disebut Teknida, kelas 10 MIA IPA MA Khairullah IBS, alamat Kampung Ciceri, Desa Pancawangi, dan lain-lain. Warna, tahu gak, warna yang gue suka sekarang itu warna gelap-gelap. Tapi pas gue SMA, gue tuh suka yang warna terang. Kenapa gue bisa berubah ya? Karena really karena ya gak tahu. Gitu. Terus gue mau sedikit bacain aja. Warna yang gue suka adalah pink dan semuanya. Makanan gak ada. Minuman teh manis anget. Hobi pramuka, anjay, olahraga, membaca. Gue dari dulu suka membaca. Lihat di sini. Nanti gue foto. Suatu hal yang bermanfaat. Anjay, hobi gue itu kayak pramuka, olahraga, membaca, suatu hal yang bermanfaat katanya. Ya sih juga. Terus gue tuh lagi banget suka sama Abijar waktu itu. Di sini gue bilang calon suami Abijar Algifari. Si lu, anjay lu. Ngehayal juga ya gue suka ngehayal dari dulu. Jadi gue kepikiran kayak pengen buat novel aja gitu, karena suka ngehayal. Kan bermanfaat kalau bikin novel gitu. Gue tulisin tuh mamanya Abijar, siapa, Umi Pipik, bapaknya almarhum Ustadz Jeffrey, kakaknya Adiba, adiknya yang 3 lagi gak tahu deh. Gue fans Abijar dulu. Sekarang sih enggak. Di sini gue 19.05.20 nih. Kelihatan enggak? Di sini gue
cerita kayak gini, nama gue ini udah Sylvia, gue suka ngedengerin musik yang gue suka. Jela juga suka nyanyi kayak orang di atas panggung. Kata orang sih suara gue kayak pepepet, tapi bodo amat katanya. Gue tuh kalau sedih pengen diperhatikan, pengen punya temen yang bisa diajak sharing, ingin selalu ada buku dan pulpen supaya curhat seluruh hati gue, katanya gitu. Gue tuh gak bisa curhat kalau ngomong, jadi gue selalu nulis kalau mau curhat. Jelah gitu aja sih lu. Jadi katanya dan pulpen supaya curhat seluruh hati gue selalu diungkapkan pada orang. Jadi dia tuh takut kalau curhat ke orang gitu, dia gak pede dan dia juga ngerasa kayak gak mau, dan gitu gak mau kayak gak didengerin. Kalau di buku kan terserah gue gitu kan, katanya. Kata Nida ini di 2020. Berarti kalau 20, 21, 22, 23, 24 udah 5 tahun ke belakang gue nulis ini guys. Kalau di reply lagi ke tahun sekarang kayaknya rasanya tuh kayak wah gue juga udah apa ya, approve. Terus banyak hal lagi yang Nida suka. Pokoknya kalau Nida sedih tulis aja di buku ini dan berdoalah gitu, pokoknya kayak gitu. Kalau Nida sedih baca tulis aja di buku ini, katanya, kata pesan Nida ke diri sendiri. Terus gue buka lagi lah di sini, gue selalu nulis. Nah di buku ini awal pertama gue selalu nulis hal yang gue suka. Jadi 2020 itu gue tuh sempet gak punya HP beberapa bulan. Ingat itu HP-nya itu Xiaomi berapa ya, itu dikasih. Jadi aku tuh dikasih pas awal masuk sekolah menengah atas, aku gak punya handphone selama 6 bulan. Terus aku dikasih pas semester 2 nya, terus HP-nya mati, gak punya HP lagi. Terus pas mau ke corona ya gue tuh harus punya HP karena daring kan gitu. Terus gue dibeliin HP dan gak bisa beli kuota waktu itu. Gue stuck, gue kayak gak mau harus bisa apa, gue berhenti sekolah setahun. Itulah gue, dan sekarang gue kayak gini. Kalau ditanya pengangguran, oh pernah nih gue kalau jadi mah curhat sih, pernah ditanya gitu kan, lo gimana nih gitu, lo kerja apa, kesibukan apa. Gue bilang gue gak punya kesibukan gitu gitu. Terus kayak apa sih masa depannya, you be married ataupun kuliah ataupun kerja. Gue gak mau waktu itu. Ya kalau nanti pikir-pikir ya kayak waktu itu ngerasa kayak paling manusia paling paling apa ya, paling menyedihkan lah gitu. Waktu itu gue sempet rehat sejenak selama 1 tahun. Jadi gue tuh gak sekolah. Pas kelas 3 gue gak sekolah dan alhamdulillah gue lulus. Terus pas keluar sekolah gue langsung kerja. Waktu itu sekitar 5 bulanan. Terus gue juga nganggur lagi. Kenapa kan nganggur? Gue pikir kayak pas lagi waktu kerja itu kayak ini bukan gue yang pilih nih, karena waktu itu nyokap gue yang katanya lo harus kerja gitu kan gue harus ngehidupin diri gue sendiri waktu itu. Tapi gue kayak oke, gue hidupin diri gue sendiri. Pertama gaji 1.100.000 udah di cover, itu bersih. Tapi rasanya tuh kayak file this is short time, karena itu bukan gue yang pilih gitu. Terus gue telepon lah gitu kan, gue mau berhenti kerja gitu kan. Terus mau ngapain gitu kan, ditanya. Gak tau, gak tau mau ngapain, ya pengen berhenti. Tapi pas waktu itu gue cuma kayak punya duit 1 juta, main 1 juta. Terus gue kan pulang tuh jauh banget, ongkosnya juga 400. Pokoknya struggle-nya banyak. Terus gue nganggur lama banget nganggurnya. Pas 2023 itu nganggur gue sempet lama beberapa bulan dan stok uang gue habis. Terus tentu gue jadi beban orang tua lah di sana. Sekarang alhamdulillah sedikit tidak, tapi masih jadi beban kok. Tapi gak apa-apa kan, gak apa-apa ya, karena gue belum sukses juga coy. Tapi kalau ditanya tentang sukses, semua orang itu beda-beda gitu suksesnya coy. Tapi kalau gue ngomong kayak gini di depan kamera, gue suka. Dulu gue orang punya pemalu. Terus kak gimana cara ngomong nanti, pokoknya kayak gimana ya, di sini gue mau ngomong apa ya, gue cuma bercerita aja gitu ke kalian perjalanan yang gue alami. Karena gue tuh gak suka cerita ke orang. Sebenarnya nggak, bukan cerita, tapi temen itu kayak terus berganti lah gitu. Gue kayak capek banget sih gitu kan.
Tapi gue kayak just be alone, gue ngerasa kayak sendirian itu gak terlalu buruk ya. Awal-awalnya gue kayak ngerasa sendiri, kayak kesepian lah gitu. Terus di sana gue menemukan hal-hal yang gue suka gitu. Terus gue mau bacain lagi gitu ya. Bukalah ke sini, di sini banyak quotes gitu ya yang gue suka. Gue tulis. Terus di sini juga masih ingat waktu tuh pengen banget apa ya, gitu deh lah, banyak banget kalau dibaca satu-satu. Nih ya, karena waktu itu gue tuh pengen banget keluar pesantren coy. Nyokap gue katanya lo harus pesantren, gue turutin dan sampai titik dimana gue itu kayak burn out, kayak ngerasa kayak ini bukan hidup yang gue mau gitu kan. Bayang aja, hidup itu kan satu kali gitu kan, terus gue harus terus ngikutin hal-hal yang orang lain mau, meskipun hal yang orang lain mau ataupun kayak, jadi kita tuh gak punya keputusan untuk diri kita sendiri. Di sana lah gue belajar untuk memutuskan keputusan gue sendiri, dan gue harus tanggung jawab. Saat ini gue pernah ngeputusin buat gak kerja coy, gue nganggur, gak punya duit. Itulah keputusan yang gue ambil besar saat selama ini gitu. Terus kan gue gak dikasih duit lah gitu kan, ini gue gak tahu. Terus gue pindahin aja ke sini ya biar agak caang gitu. Terus gimana kak gitu kan, tapi tetap aja jalan hari-hari berjalan. Emang sih kayak ngerasa kayak kalau kalau teman gue lah misalkan ini sebenarnya kan waktu itu gue gak punya kuota. Bayang aja lo gak punya kuota, cuma HP doang gitu kan, lo gak punya duit, terus lo gak mau kerja, lo gimana sih, lo hidup kayak gitu-gitu aja. Tapi gak apa-apa, semuanya berjalan lancar, semuanya kayak terlewat. Terus gue bisa cerita deh di sini gitu. Terus sekarang kesibukannya apa ya, tentu kerja sekarang, udah dapat kerja, dan which is gue mau kerja gak bisa apa-apa, gak punya skill apa-apa coy. Gue cuma bisa ngomong juga gak bisa gitu kan. Terus gue kayak mau bingung apa gitu. Waktu itu pengen banget kuliah gitu, Ciela gue cari-cari beasiswa juga, aduh dianya tapi kayak gak apa-apa lah gitu kan. Tapi sekarang sih masih cari beasiswa. Terus kalau gagal gimana ya, gue gak tahu, kan belum coba. Kalau misalkan gagal ya kita coba lagi. Terus kalau gagal lagi ya udah berhenti aja gitu coy. Tapi kalau misalkan ada kesempatannya ya tentu gue bakal ambil kesempatan itu, gitu aja sih. Terus di sini nah, gue ngegambar baju kayak gini coy. Gue gak bisa gambar coy itu, tapi ya apa-apa. Gue katanya pengen punya brand sendiri, Jella brand sendiri, gak ada yang beli gitu katanya. Gak apa-apa, jadi gue tuh selalu bikin baju buat diri gue sendiri, meskipun biayanya agak mahal, tapi don't worry, it's okay, aku suka aja. Terus aduh, ini juga gambar gue, lihatlah gambar gue kayak gini. Terus sini lagi gitu udah. Dan gue beli buku ini tuh, terus kan harganya berapa ya lupa lagi. Cap Spirit. Aku hanya dalam kesepian, biar aku tutup supaya dan lebih nyaman dalam beribadah padamu ya Allah yang maha cipta. Melayang tanpa arah, namun inginku sangat kuat tekad dan keinginan ingin tercapai. Masih ada fase di mana ada rasa mengeluh, tentu aja. Anjay. Oke, terima kasih udah nontonin ocehan aku hari ini. Gue labelnya ini bercerita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang bakal aku ngoceh. Ya gue juga gak tahu manfaatnya apa, tapi sekian dan terima kasih aja ya. Bye bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.